Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha dengan para wanita yang terpotong tangannya. Simak videonya sampai selesai. Allah yang Maha Kuasa menguatkan Nabi Yusuf alaihissalam di muka bumi. Setelah dibuang di sumur dan dijual di pasar, ia kemudian tinggal di rumah seorang pria yang berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarinya takwil mimpi. Hari demi hari berlalu, Nabi Yusuf alaihissalam pun semakin tumbuh menjadi dewasa. Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah diberi kemampuan untuk mengendalikan suatu masalah, dan ia diberi pengetahuan tentang kehidupan dan peristiwa-peristiwanya. Ia juga diberi kemampuan berdialog yang dapat menarik simpati orang yang mendengarnya. Nabi Yusuf alaihissalam diberi kemuliaan sehingga ia menjadi pribadi yang agung dan tak tertandingi. Tuannya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dengan mengimani Nabi Yusuf alaihissalam padanya. Ia mengetahui Nabi Yusuf memiliki kejujuran, kemuliaan, dan istiqomah, keteguhan lebih dari siapapun yang pernah ia temui dalam semasa hidupnya. Sementara itu, Zulaiha atau istri Al-Aziz selalu mengawasi Nabi Yusuf alaihissalam. Ia duduk di sampingnya dan berbincang-bincang bersamanya. Ia mengamati kejernihan mata Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ia bertanya kepadanya dan mendengarkan jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kekagumannya semakin bertambah pada Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran tidak menyebut sedikit pun tentang berapa usia wanita itu dan berapa usia Nabi Yusuf. Kita dapat mengamati hal itu hanya dengan perkiraan. Ia menghadirkan Yusuf saat beliau masih kecil dari sumur. Dia adalah seorang istri yang misalnya berusia 23 tahun, lalu ia berusia 36. Sementara Yusuf berumur 25 tahun. Apakah peristiwa itu memang terjadi di usia ini? Boleh jadi memang demikian. Tindakan wanita itu dalam peristiwa dan peristiwa sesudahnya menunjukkan bahwa ia wanita yang sudah matang dan cukup berani. Peristiwa yang diungkapkan oleh Al-Quran kami ini merupakan puncak dari peristiwa-peristiwa yang lalu. Zulaiha pun jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Zulaiha sang istri Al-Aziz sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Ia merayunya dengan terang-terangan. Nabi Yusuf alaihissalam yang telah terdidik di istana seorang menteri besar di Mesir dengan lingkungan yang mewah dan dikelilingi wanita yang cantik. Dirayu oleh Zulaiha dengan rayuan yang umumnya dilakukan oleh wanita kepada laki-laki. Meskipun telah dirayu oleh wanita yang sudah dirasuki nafsu, namun Nabi Yusuf alaihissalam masih kuat ketakwaannya. Sang wanita itu bosan karena sikap cuek dan tidak peduli Nabi Yusuf terhadapnya. Namun menganggap sikap Nabi Yusuf tersebut pura-pura, ia pun mengubah cara menggoda bukan lagi dengan bahasa isyarat, namun dengan menggoda yang lebih terang-terangan. Wanita itu menutup semua pintu dan melupakan rasa malunya. Kemudian ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu hamba Allah yang ikhlas, maka ia akan tersucikan dari berbagai dosa. Namun bukan berarti bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak memiliki nafsu sebagai seorang laki-laki, dan selain itu bahwa Nabi Yusuf bukan seperti malaikat yang tidak terpengaruh oleh rasa duniawi. Godaan dari wanita itu merupakan godaan yang cukup berat. Namun beliau mampu untuk melawannya karena jiwanya tidak cenderung pada nafsunya. Jiwanya dibimbing dan ditenangkan karena ketakwaannya yang mampu melihat tanda-tanda kebenaran dari Tuhannya. Apalagi Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Sebagai seorang nabi, putra dari Ibrahim yang merupakan kakek dari para nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah pergelutan antara mereka berdua.
Percakapan telah berubah dari bahasa lisan menuju bahasa tangan. Zulaiha mengelurkan tangannya kepada Yusuf dan berusaha untuk memeluknya. Nabi Yusuf alaihissalam berputar dalam keadaan pucat wajahnya dan berlari menuju ke pintu. Lalu ia dikejar oleh wanita itu dan wanita itu menarik-narik pakaiannya. Keduanya sampai ke pintu, namun tiba-tiba terbuka suaminya dan salah satu kerabatnya ada di muka pintu yang terbuka. Setelah melihat suaminya ada di hadapannya, ia segera menggunakan kelicikannya. Saat itu tampak jelas bahwa sedang terjadi pergelutan. Nabi Yusuf alaihissalam tampak gemetar dengan penuh rasa malu dan butiran-butiran keringat mengalir dari keningnya. Sebelum suaminya membuka mulut untuk memulai pembicaraan, wanita yang sebelumnya merayu Nabi Yusuf alaihissalam itu mendahului berbicara dengan melontarkan tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran berikut ini. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Wanita itu menuduh Nabi Yusuf alaihissalam telah merayunya. Ia mengatakan bahwa Nabi Yusuf berusaha memperkosanya. Nabi Yusuf alaihissalam memandangi wanita itu dengan kepolosan dan kesabaran. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam berusaha menyembunyikan rahasia wanita itu. Namun ketika ia memulai menuduh Nabi Yusuf terpaksa membela diri. Nabi Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Kini giliran suami menunjukkan reaksinya. "Pelankanlah suara kalian berdua. Sesungguhnya di rumah ini terdapat banyak budak dan pembantu. Ini adalah masalah khusus." Kepala menteri itu adalah seorang tua yang terkan, tenang, dan tidak gampang emosi. Kemudian kepala menteri itu duduk dan mulai mengusut kejadian itu. Ia bertanya kepada istrinya dan juga bertanya kepada Yusuf. Kemudian orang yang di dekat wanita itu berkata, "Sesungguhnya kunci persoalan ini terletak pada pakaian Yusuf. Jika pakaiannya robek dari depan, maka berarti Yusuf memang ingin memperkosanya. Wanita itu akan merobek pakaian Yusuf untuk mempertahankan dirinya." Suami Zulaiha lalu berkata, "Bagaimana jika pakaiannya robek dari belakang?" Seorang penengah dari keluarganya berkata, "Maka ini berarti wanita itu yang merayunya." Jadi kunci peristiwa ini ada di pakaian Yusuf. Akhirnya pakaian itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian seorang penengah dari keluarga mengamati robek dari belakang. Selanjutnya kepala menteri itu pun melihatnya dan ia juga menemui bahwa pakaian robek itu dari belakang. Sehingga secara langsung tuduhan itu malah berbalik kepada istrinya. Ketika sang suami memastikan pengkhianatan istrinya, ia tampak begitu tenang dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, seperti kebanyakan orang. Bahkan ia tidak sempat berteriak dan tidak marah. Jabatan menteri yang disandangnya memaksa untuk bersikap penuh ketenangan dan kelembutan ketika menghadapi suatu persoalan. "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Ia menegaskan bahwa tipu daya perempuan umumnya sangat berbahaya. Kemudian ia menoleh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan suami Zulaiha merasa bahwa ia belum mengatakan sesuatu pun kepada istrinya selain pertanyaan yang berhubungan dengan tipu daya kaum wanita secara umum. Ia berkata kepada istrinya tentang suatu yang khusus. Ia berusaha untuk bersikap keras pada istrinya, tetapi kekerasan itu berakhir dengan kelembutan yang terwujud dalam ucapannya.
"Hai Yusuf, berpalinglah dari masalah ini, dan kamu wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Setelah pernyataannya yang pertama dan nasihat yang terakhir, suami mengakhiri masalah tersebut. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun pergi. Tuan rumah itu tidak meminta perincian peristiwa yang terjadi antara istrinya dan pemuda yang mengabdi kepadanya. Yang ia minta adalah agar pembicaraan itu ditutup sampai sini saja. Selanjutnya yaitu kisah para wanita terpotong tangannya ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Masalah mengenai istri menteri yang menggoda Yusuf ternyata tidak bisa ditutup untuk kalangan terbatas. Meskipun terjadi di kalangan masyarakat yang terpandang tidak dapat begitu saja ditutup. Sehingga masalah yang niatnya tidak untuk diketahui orang banyak itu tersebar kemana-mana. Peristiwa itu tersebar dari satu istana ke istana penguasa saat itu. Kemudian wanita-wanita yang tinggal di istana mulai ramai menjadikan bahan pembicaraan. Beberapa saat kemudian kejadian itu pun tersebar ke penjuru kota. Sehingga pada akhirnya berita tersebut pindah dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Dari satu rumah ke rumah yang lainnya sehingga sampailah berita yang memalukan itu sampai di telinga istri Al-Aziz atau menteri. Ia pun ingin membuat pembelaan diri dengan mengundang para istri-istri pembesar lainnya untuk datang ke rumahnya dan dijamu dengan makanan dan minuman. Istri Al-Aziz yang sebelumnya pernah menggoda Nabi Yusuf ini terdiam sebentar. Seperti sedang berpikir, kemudian ia menetapkan sesuatu dan memerintahkan untuk mendatangkan para juru masak. Para juru masak pun datang ke istana. Ia memberitahu kepada mereka bahwa ia akan menyiapkan suatu jamuan besar di istana. Ia telah menentukan berbagai macam hidangan dan minumannya. Kemudian ia memerintahkan agar meletakkan pisau-pisau yang tajam di sebelah buah apel yang dihidangkan. Dan juga diletakkan kain putih di sebelah wadah atau piring-piring ada apelnya. Juga diletakkan bantal-bantal yang memang ketika itu menjadi tradisi di masyarakat timur. Selanjutnya, ia membuat undangan untuk para kaum Hawa membicarakan petualangan cintanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika para tamu undangan telah hadir, istri menteri itu memanfaatkan acara untuk menunjukkan seorang pemuda yang paling tampan dan mengagumkan. Perlu diketahui bahwa undangan tersebut hanya untuk wanita saja, sehingga para wanita lebih leluasa dan lebih bebas dalam bercerita dan mengobrol. Para undangan itu duduk dan bersandar di bantal-bantal sambil menikmati makanan dan minuman. Pesta jamuan terus berlangsung dengan hidangan yang istimewa dan minuman yang dingin saat yang menyenangkan. Selain menikmati makanan, mereka juga penuh dengan obrolan dan canda tawa. Namun, setiap wanita itu sengaja menahan agar tidak mampu membicarakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sebenarnya mengetahui semua kejadian antara istri menteri dan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun mereka tidak ingin membicarakan untuk memberikan sikap sopan kepada tuan rumah dan bersikap seolah-olah tidak tahu menahu soal itu. Itulah aturan yang biasa dipegang oleh masyarakat elit ketika itu. Namun Zulaiha justru membuka persoalan itu kepada para tamu undangan. Ia mengatakan, "Aku mendengar ada wanita-wanita yang mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada pemuda yang bernama Yusuf." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba muncul keheningan yang menyelimuti meja makan itu. Tangan-tangan para undangan pun tiba-tiba berhenti bergerak. Zulaiha itu benar-benar menggunakan kesempatan itu. Ia bercerita sambil memerintahkan para pembantunya untuk menghadirkan apel. Lalu dengan nada serius mengatakan, "Aku mengakui bahwa memang Yusuf pemuda yang mengagumkan. Aku tidak mengingkari bahwa aku benar-benar mencintainya dan aku telah mencintainya sejak dulu." Kemudian wanita-wanita itu memulai mengupas apel. Pengakuan dari istri menteri itu menimbulkan suatu kedamaian umum di ruangan itu. Jika istri menteri saja mengakui bahwa ia memang jatuh cinta pada Yusuf alaihissalam,
maka gilirannya mereka pun berhak untuk mencintainya. Meskipun demikian, mereka mengisyaratkan bahwa seharusnya istri menteri tidak cenderung kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Justru ia harus menjadi tempat cinta. Seharusnya ia yang dikejar laki-laki, bukan malah sebaliknya. Istri menteri itu mengangkat tangannya mengisyaratkan agar Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam ruangan itu. Nabi Yusuf alaihissalam yang dipanggil oleh majikannya pun datang dan masuk. Para tamu atau kaum wanita saat itu masih mengupas buah. Dan belum lama Nabi Yusuf alaihissalam memasuki ruangan itu sehingga terjadilah apa yang dibayangkan oleh istri menteri. Tamu-tamu wanita itu tiba-tiba membisu. Sungguh mereka tercengang ketika menyaksikan wajah yang bercahaya yang menampilkan ketampanan yang luar biasa, ketampanan malaikat. Para tamu itu terdiam dan mereka bertakbir. Dan pada saat yang sama mereka terus memotong buah yang mereka pegang. Di saat yang sama mata terus tertuju hanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun tidak ada yang melihat buah yang sedang mereka potong. Sehingga wanita-wanita itu justru memotong tangannya sendiri, namun mereka tidak merasakan bahwa tangannya mereka terpotong. Kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam sungguh sangat mengagumkan, sampai tidak merasakan sakit dan keluar darah ketika tangan mereka terpotong. Kemudian tiba-tiba istri menteri itu berdiri dan berkata, "Inilah dia orang yang menaklukkan aku karena daya tariknya. Memang tidak aku pungkiri bahwa aku pernah merayunya dan menggodanya untuk diriku. Di hadapan kalian ada handuk putih untuk membalut luka. Sungguh kalian telah dikuasai oleh Yusuf. Maka lihatlah apa yang terjadi pada tangan-tangan kalian." Kemudian pandangan para wanita itu tertuju ke arah jari-jari mereka yang terpotong oleh pisau yang tajam namun tidak merasakan. Itulah kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha dengan para wanita yang terpotong tangannya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.